Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu, dan pada video kali ini saya akan melakukan review lagi terhadap printer Epson dengan seri L18050. Penggunaannya udah lebih dari 1 tahun, dan fokus pada video kali ini adalah kerusakan yang berhubungan dengan penarikan kertas. Jadi kemarin tuh saya nyetak glossy ya, gak terlalu banyak yang saya loading, sekitar 3-5, dan ke loadnya juga cuma 1 kertas. Berhasil ditarik, tetapi ketika dia berada di dalam ya proses printing dia stuck. Nah, stucknya itu dia bunyi agak keras, dan pas saya coba cek ada serpihan yang patah ternyata. Jadi saya curiga di ASF-nya atau yang panjangnya ya, tempat si pick up roll-nya itu ada bagian yang patah, itu kan tempat muter kertasnya. Sedangkan untuk pick up roll-nya saya pastikan aman, nggak jadi masalah, bukan di sini kendalanya, karena yang di dalam pun udah saya ganti dengan yang baru. Ini pun bawaannya memang udah aus, cuma harusnya ini masih bisa dipakai ya. Masalahnya bukan di sini. Kalau di sini memang harusnya dia nggak berkendala lagi. Sempat error, muncul kode error tuh 0006 belakangnya dengan 00025. Saya nggak tahu. Pas saya coba matikan, nyalakan lagi, normal lagi. Cuma sekarang dia nggak bisa narik kertas dengan normal ya. Kita akan coba cek dulu nozzle-nya. Jadi udah sekitar 1 tahun, penggunaannya juga untuk nyetak grafik atau gambar aja. Nozzle masih bagus, cuma ketika dia nyetak ngeload kertas itu dia nggak sempurna. Yang menyebabkan kertas jadi terlipat ya. Tuh, seperti itu. Ya. Ini kalau misalkan saya cancel. Nah, jadi bagian ujungnya itu dia pasti ada yang kelipat seperti ini. Kalau nozzle saya pastikan aman, karena kebanyakan printer Epson saya itu rusak bukan di nozzle-nya, justru malah di hardware-nya, di part-part yang seperti gear-nya atau bagian dalamnya itu ada patah. Kemarin tuh saya coba cek tuh ada serpihan-serpihan yang warna hitam ya. Kita akan coba perbaiki, dan teman-teman perhatikan yang tadinya itu di kertas tray atas tuh ya, yang ada kertasnya itu kan dia harusnya kan lurus tuh, dia efeknya jadi apa? Jadi berantakan susunannya. Ini kalau misalkan saya perbaiki lagi, saya coba ngeprint, bakal gini lagi terus-terusan. Tuh, lihat ya, jadi dia miring. Jadi pas dia narik itu dia nggak narik sempurna ya. Ini saya coba load sedikit pun nggak jadi masalah. Sorry, nggak mengatasi masalah maksudnya. Ini udah rapih nih, udah lurus nih ya. Kita akan coba cek nozzle lagi. Kadang berhasil, kadang enggak. Cuma kalaupun berhasil cuma 1 lembar aja. Yang berikutnya pas nyetak dia pasti miring lagi kertasnya. Kita coba cek lagi ya. Nah, ini lurus nih. Ini bisa lurus dia. Jadi ada posisi yang nggak pas sepertinya. Saya coba kirimkan cek nozzle lagi. Ini sangat disayangkan kalau printer nozzle-nya masih sehat, tapi ada kendala tuh ya. Nah, ini lancar. Seperti ini. Tampilan nozzle-nya full color semuanya, full penuh, maksudnya nggak putus-putus, nggak ada yang ompong. Nah, itu udah mulai kelihatan berantakan tuh bagian atasnya tuh. Ya, mungkin kalau di teman-teman di kamera nggak kelihatan, tapi kalau lihat pakai mata langsung tuh dia ada yang nggak rapi. Sekali lagi. Nah, itu dia masalahnya. Ini kalau seandainya dilanjutkan ngeprint, ini bisa kena headnya ya. Saya lebih baik demokan sampai sini dulu. Perhatikan kertasnya yang tadinya rapih jadi berantakan. Masih saya pertimbangkan apakah mau dibawa ke tempat servis ya. Kalau dibawa ke tempat servis resmi itu ada 2 kemungkinan. Pertama, printernya bisa baik. Kedua, malah ada muncul gangguan yang lainnya. Biasanya gitu. Sebelumnya saya pernah beli juga yang unit ketiga itu crash gara-gara dia narik 5 lembar glossy sekaligus ya, ukuran A3. Itu crash, itu ganti semuanya. Mulai dari mainboardnya, kemudian headnya juga ganti, itu sama kayak printer baru. Tapi ketika saya coba cek di tempat servis itu nozzle keluar, tapi ketika dicoba di rumah, begitu cleaning sekali dia nggak bisa ya. Ini yang menyebabkan kertasnya menjadi rusak tuh teman-teman. Ya, sayang banget sih.
Ini kejadiannya udah tembus sekitar berapa ya, 10.000 cetakan ya, 10.000 cetakan. Nah, ini ada keterangan 10.000 cetakan. Kalau dikonversi ke A4 sekitar 20.000. Kalau misalkan dikonversi ke kertas HVS biasa ya bisa dikalikan 2 juga, jadi sekitar 40.000 sebetulnya ya. Kan teman-teman nyetak pakai HVS dengan glossy, settingan matte paper tuh beda. Apalagi saya nyetingnya kualitas hex semuanya. Jadi cukup apa ya, cukup lama sebetulnya, udah kepake lama. Cuma secara fisik dia 10.000, tapi secara hitung-hitungan HVS biasa dia bisa tembus di 40 ribuan ya. Garansinya memang udah hampir habis sih kalau kita lihat dari tahunnya. Udah 1 tahun lebih, hampir 1 tahun setengah mungkin ya. Cuma saya nggak tahu nih nanti pertimbangannya apakah mau dibawa ke tempat servis. Soalnya saya udah coba pesen ASF-nya ya, ASF yang panjangnya, dia memanjang dari kiri ke kanan, itu tinggal diganti, cuma saya belum berani bongkarnya ya. Nanti kalau misalkan udah ada perkembangan, saya akan coba buatkan videonya dulu ya. Nanti saya coba upload. Untuk video sekarang cukup sampai sini dulu aja. Ini sebagai gambaran aja, bisa jadi teman-teman juga nanti mengalaminya ya. Karena satu hal yang nggak saya suka dari printer ini tuh, dia ketika narik kertas tuh kasar banget suaranya. Apalagi yang di sebelahnya. Di sebelahnya tuh ada L110/50, itu lebih keras lagi nariknya. Dan saya kepikiran nanti jangan-jangan bisa punya nasib seperti ini juga dia. Jadi kondisi nozzle-nya masih sehat, tapi ASF dalamnya ya, yang panjang, saya akan coba tunjukkan sebentar. Ini jadi miring seperti ini dan merusak kertasnya ya. Nah, saya curiga di bagian dalamnya. Nah, sorry, tuh ada holdernya ya, ada holder. Nggak kelihatan pencahayaannya. Nah, di daerah situ, curiganya yang panjang ini nih. Ini ada bagian yang patah mungkin ya, karena memang warnanya hitam gitu ya. Jadi saya nggak berani putuskan dulu. Karena kalau misalkan dibawa ke tempat servis pun ya lumayan ada resiko buat lebih parah lagi. Kemarin udah sempat nyari info juga yang ASF-nya tuh untuk yang printer seri ini tuh sekitar 80 ribuan ya untuk ASF-nya aja. Dan dia memanjang dari kiri ke kanan, beda dengan tipe L yang lama ya, yang L110 tuh dia beda, dia lebih pendek warna putih, kalau ini warna hitam memanjang. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan reviewnya bermanfaat ya. Buat teman-teman yang mau beli printer juga harus hati-hati menentukan pilihannya. Karena bukan cuma saya aja yang ngalamin kejadian crash seperti ini ya, ataupun kertas macet. Ada beberapa teman juga yang ngalami hal yang sama ya, bahkan penyebabnya pun sama, dari kondisi kertas. Dia bisa narik lebih dari 5 glossy, itu udah cukup fatal sih kalau misalkan sampai narik kertas seperti itu ya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.